Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah di-share oleh panitia pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul azab durhaka kepada suami. Ini tentunya yang lebih kena ini ibu-ibu ya. Tadi sudah ada yang menghubungi saya, Pak Ustadz, biar adil Pak Ustadz, nanti juga dibahas juga azab menelantarkan istri gitu ya, atau azab mendalimi istri ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita akan membahas beberapa poin di sini. Yang pertama, definisi suami. Kemudian yang kedua, perintah memuliakan suami. Yang ketiga, azab durhaka kepada suami. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak suami dari istrinya. Ikhwanu fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dimaksud dengan suami itu? Yang dimaksud dengan suami adalah seorang laki-laki dalam pernikahan yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan seluruh anggota keluarganya. Inilah yang dimaksud dengan suami, yaitu seorang laki-laki dalam pernikahan. Ya, kemudian apa? Ya, laki-laki ini bertugas memberikan nafkah kepada istrinya dan seluruh anggota keluarga yang ditanggungnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami, kata Allah Subhanahu wa taala, qawwamuna 'alan nisa, adalah penanggung jawab atas istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kenapa kok suami ini menjadi orang yang bertanggung jawab atas istrinya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kepada seorang suami ini, baik akalnya, tenaganya, dan lain sebagainya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena seorang suami menafkahkan hartanya untuk istrinya. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-34.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan yang kedua, ya perintah memuliakan suami. Ya kalau kita lihat ya baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya memerintahkan seorang istri untuk mentaati suaminya. Maka di dalam surat ya An-Nisa ayat yang ke-34 ini ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya fasolihatu qanitatun. Dan wanita yang solihah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa wanita yang solihah Bapak Ibu? Yang pertama qanitatun, ya mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dan yang kedua, ya wanita yang solihah kata Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya, menjaga kesucian dirinya ketika ditinggal pergi oleh suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini surat An-Nisa masih ayat yang ke-34. Melalui ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita yang untuk menjadi wanita yang solehah dan untuk menjadi wanita yang taat dan setia kepada suami-suami mereka. Kemudian juga ada hadis sahih, hadisnya saya bacakan. Qala Mu'ad, suatu hari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qadimtu Syam, suatu hari aku memasuki negeri Syam. Negeri Syam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meliputi Suriah, Palestina, Libanon. Ini adalah wilayah Syam. Ya, dan Mu'ad mengatakan qadimtu Syam, aku memasuki negeri Syam. Fara'aituhum yasjuduna li'asaqatihim wa ulamaihim. Dan ketika aku memasuki negeri Syam ini, kata Mu'ad bin Jabal, aku melihat ya orang-orang di negeri Syam tersebut mereka bersujud ya di hadapan rahib-rahib dan ulama-ulama mereka. Ini kalau tempat kita ini ya ada orang kemudian bersujud sama pak kiainya, ya bersujud sama habaib-habaibnya, ya bersujud kepada ulama-ulama mereka. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan kepada baginda Nabi SAW, fa anta ya Rasulullah ahakku ayasjudalaka. Dan kalau seperti ini ya Rasul SAW, sesungguhnya engkau ini lebih berhak untuk kami bersujud kepadamu ya Rasul. Ya, kenapa? Ini Rasulullah membawa kebenaran. Ya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala la. Oh, tidak seperti itu wahai Mu'ad. Ya, tidak seperti itu wahai Mu'ad. Ya, lau kuntu amiran basyaran ayasjuda li basyarin. Seandainya ya aku diperbolehkan untuk menyuruh seseorang menyembah orang yang lain, seandainya aku diperbolehkan untuk menyuruh manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, la amartul mar'ata antas judali zaujiha min azmi haqqiha 'alaiha. Maka aku akan menyuruh, kata Nabi SAW, seorang istri bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu besar ya hak-hak seorang suami atas istrinya itu. Ikhwanu fillah rahimakumullah, maka dari hadis ini kita bisa mengetahui ya ternyata kemudian apa? Ya hak seorang suami ya atas
Kemudian apa? Ya, dia mengingkari pemberian suami. Ya, sudah diberi, sudah dikasih baik, kan, gitu. Kemudian diingkari. Diingkari bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Maka disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Ini bisa dicek bapak-bapaknya sekalian. Benar atau tidak sabda Nabi SAW? Ya, ya.
tinggal pergi sama suaminya, keluar kotanya, oh ya alhamdulillah, ini duit apa yang saya habiskan semuanya untuk belanja, yang akan mendatangkan kekasih gelapku ke rumahku. Nah, ini kurang ajar Pak. Nah, ini bukan kemudian wanita yang solehah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau kemudian ibu-ibu sudah melaksanakan tiga ini, yang memenuhi kebutuhan batin suaminya, taat kepada suaminya, setia tidak mengkhianati suaminya, kemudian suaminya ridho, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuman ra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhala jannah. Wanita mana saja yang mati meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, idza sholatil mar'a khamsaha. Ingat tuh, kalau perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa Ramadan, satu sholat 5 waktu. Ustaz enggak duha, enggak tahajud, enggak sholat 5 waktu yang wajib saja dikerjakan. Wa shamat syahraha, kalau datang bulan Ramadan dia berpuasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia jaga kesucian dirinya. Wa aqaqat zaujaha, yang keempat dia taat kepada suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah wahai kaum istri ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, melalui pintu surga mana saja yang engkau suka. Luar biasa. Ya. Dari mudah atau dari ibu-ibu ini masuk surganya wanita itu sudah 4 saja, sholat 5 waktu, ya. Kemudian kalau datang puasa Ramadan, jaga dirinya dengan baik, kesuciannya dengan baik, taat sama suami. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, melalui 8 pintu surga mana saja yang kau suka. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, Allah memerintahkan agar seorang istri taat kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, ada 3 azab yang akan Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Yang pertama, tidak akan diterima amal ibadahnya. Yang kedua, akan dilaknat malaikat. Yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian ada 3 hak suami atas istrinya. Kalau ini dikerjakan, mudah-mudahan seorang istri akan selamat dari ancaman ini. Yang pertama, ibu-ibu penuhi kebutuhan batin suami ibu-ibu sekalian. Yang kedua, taat kepadanya. Dan yang ketiga, setia, jangan sampai khianati suami Anda. Maka kalau kemudian ibu-ibu sekalian yang melaksanakan, mengamalkan 3 hal ini, suami ridho, maka janji Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an